Arok menjatuhkan diri di hadapan perempuan yang belum lagi dilihat wajahnya itu. Merangkul kaki kanannya. Wanita itu berlutut dan menciumi muka Arok. Aku tahu pada suatu kali kau akan datang, ia menangis. Keterlaluan, kau, begitu. Lama baru kembali. Arok berdiri dan membopong emaknya masuk ke rumah dari sinar damar ia lihat. Wanita itu bukan seorang ibu muda yang dulu, tetapi telah tua dengan muka telah dirusak oleh usia. Mak, aku tak mengira kau mengharapkan kedatanganku. Terlalu, ia terhisak-hisak. 20 tahun yang lalu, temu, selalu aku. Guriskan tanda-tanda tahun pada tiang, kau mulai mengisap dadaku, ya dewa. Mengapa tak kau keluarkan air dari dadaku untuk anak ini? Biarpun begitu kaulah satu-satunya anakku, Brahmaputra, Brahmaputra. Emakku sendiri, Arok mengafunayunkan Nyi Lembung dalam bopongan. Wanita itu tak dapat berbuat sesuatu kecuali menangis. Kau tidak sayang padaku, temu. Inilah sahaya datang. Kau biarkan aku sendirian selama ini. Emakku sendiri, ia letakkan Nyi Lembung di atas ambin, dan wanita itu merangkulnya, seakan takkan dilepaskan untuk selama-lamanya. Kalau emak mau, aku bawa. Hendak kau bawa kemana emakmu ini? Kemana saja emakku suka. Begitu kecil kau datang ke rumah ini, sekarang bukan tangis kedinginan yang terdengar, ia terhenti untuk melepaskan hisaknya. Kau tidak diganggu prajurit. Tadi? Prajurit, Mak? Anakmu ini juga prajurit, Mak. Prajurit? Nyi Lembung melepaskan pelukannya, turun dari ambin dan mengawasi Arok dari sesuatu jarak. Prajurit? Ikut membunuh bapakmu sendiri? Ampun, Mak, tidak, bukan prajurit Tumapel, ia dekati Nyi Lembung, dan wanita tua itu menghindarinya. Mengapa, Mak? Jangan sentuh aku. Tapi Arok telah membopongnya lagi, berbisik. Bukan prajurit Tumapel, Mak, bukan. Bapakmu mereka bunuh di desa Kidal, temu, tidak pernah kembali lagi, sudah. 5 tahun berselang, ia mulai menangis lagi. Diam, Mak, aku sudah dengar. Inilah anakmu yang akan membalaskan dendam. Brahmaputramu, Mak. Nyi Lembung dalam bopongan itu memeluk leher anaknya. Aku percaya, anakku akan lakukan itu. Mari, Mak, aku bawa kau ke tempat lain. Tidak, temu, tempatku di sini. Kau saja yang sering datang kemari. Anak kerbau siapa yang di kandang, Mak? Prajurit punya, aku yang diharuskan memeliharanya. Kurang ajar. Aku bunuh anak kerbau itu, Mak. Jangan. Aku tetap tinggal di sini, temu. Tak pernah siapa sakit. Memelihara Mak kalau sakit? Bagaimana makannya? Apa saja yang bisa dimakan? Mari aku bawa, Mak. Tidak. Biar aku mati di desa ini, temu. Mak, ayam sudah pada berkeruyuk, sebentar lagi matahari terbit. Ya, pergilah kau. Sering-sering kau datang kemari. Gerakan para biarawan dan biarawati di selatan Tumapel mulai merambat dengan cepat sampai ke kaki Gunung Semeru dan kaki Gunung Kawi serta dataran tinggi. Kelut. Bala tentara Tumapel dikerahkan ke 3 jurusan untuk memadamkan pemberontakan. Prajurit-prajurit yang ditempatkan di desa-desa ditarik ke selatan, tenggara dan barat daya. Gerakan itu kemudian berpadu dengan gerakan Arok, kekuasaan setempat dan kaum petani penganut Siwa. Kediri, yang murka karena perbuatan Tunggul Ametung, menjadi sibuk. Kertajaya hampir-hampir menjatuhkan perintah untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Tetapi sidang negara memutuskan lain, biar aku Tumapel menyelesaikan pemberontakan-pemberontakan itu, untuk kemudian belakang menyelesaikan bagian yang terakhir. Mahisa Walungan, adik Sri Baginda, telah disebut-sebut untuk menggantikan pemegang kekuasaan Tumapel. 3 kedemangan di kaki Gunung Semeru ternyata tak dapat dipadamkan oleh Tunggul Ametung. Separuh dari pasukannya binasa. Ia sendiri memimpin perang penindasan di Gunung Kawi dan dataran tinggi Kelut. Di sini pun ia terpaksa mundur. Iawannya telah menggunakan alat senjata baru yang belum pernah dikenal sebelumnya, pelempar anak panah yang bisa melepaskan 3 kali lebih cepat.
Kedemangan-kedemangan di 3 tempat tersebut akhirnya tak diurusinya lagi. Ia kembali ke Kutaraja dan mengeluarkan perintah pada semua desa dalam kawasannya untuk menyerahkan 200 orang calon prajurit berumur antara 17 dan 20 tahun. Tidak semua desa mampu memenuhi jatah pemuda-pemuda yang terpanggil. Banyak yang melarikan diri, masuk ke hutan dan menggabungkan diri dengan kekuatan Arok. Juga lurah-lurah yang takut kena hukuman dengan senang hati meninggalkan desanya, mengungsi ke Gresik, Kediri atau bergabung dengan Arok. Mengetahui maksud Kediri terhadap dirinya, ia memperkuat pasukan pengawal dan mengambil semua prajurit Tumapel yang terbaik ke Kutaraja. Untuk itu ia harus lebih banyak mendapatkan perak untuk membiayai mereka. Ia sendiri sudah mulai kehilangan kepercayaan akan kekuasaannya sendiri, suatu hal yang membikin kerakusannya akan emas semakin menjadi-jadi. Rencana telah masak dalam hatinya, bila semua tak dapat dipertahankan lagi, ia akan lari ke utara dalam pengawalan kuat, membawa emas dan dedes. Ia tak pernah lagi meninggalkan Kutaraja. Juga tidak meninggalkan Pekuan. Tentara baru sejumlah 7.500 itu belum menggembirakan hatinya. 500 diantaranya dikerahkannya untuk menjaga keamanan garis antara Kutataja dengan pendulangan emas. Sikapnya terhadap Dedes semakin hari semakin lunak. Hanya pada Brahmani itu ia meletakkan harapan kebesaran di kemudian hari. Ramalan Resi Candi Erlangga di belahan. Tanpa kepercayaan itu segala-galanya akan hilang daripadanya. Ia sengaja tidak mengganti rimang dengan siapapun. Dan ia tak biarkan Ken Dedes mendapatkan teman yang pasti akan dapat disuruhnya untuk mencari keterangan. Terhadap Belakangka ia sudah mematokkan ketentuan, bila keadaan sudah tak dapat dipertahankan, ia akan membinasakannya untuk memenangkan beberapa hari sebelum bala tentara Kediri sempat memasuki Tumapel. Tetapi semua mata-matanya tidak pernah mendapatkan siapa-siapa pembantunya. Kemudian tiba pukulan yang tak terelakkan itu. Malam itu Oti lari dari gubuk meninggalkan suaminya yang telah dilumpuhkan oleh 5 orang Jajaro. Ia lari menyeberangi padang batu. Tak diindahkannya kakinya yang telah berdarah-darah. Ia lari ke tempat Gusti Putra tanpa mengindahkan tata cara ia daki tangga. Mendobrak pintu loteng dan menjatuhkan diri di hadapan Silpa Sastrawan yang sedang membikin perhitungan di atas selembar rontal. Ampun, Gusti, sahaya mohon perlindungan. Bukankah kau ini Oti? Inilah sahaya, Gusti. Apakah suamimu tak mampu melindungimu? Sudah jatuh menggeletak, Gusti, tolonglah dia. Gusti Putra bangkit dari tempat duduk, menggunakan ikat pinggang dan memasang pedangnya. Ia ambil 2 pucuk tombak. Mari, dan diserahkan sepucuk pada Oti. Bolehkah sahaya ikut berkelahi, Gusti? Mari bantu aku. Oti menerima tombak itu, matanya menatap Gusti Putra. Hanya kau dan aku yang bisa menolongnya. Tak ada orang lain bisa diharapkan. Ayo. Mereka mematikan damar, menuruni tangga dan lari melintasi padang batu. Pada malam itu juga pasukan Arok, diperkuat oleh barisan biarawan dan biarawati. Dan para petani Shiwa, menyisiri hutan selingkaran pendulangan. Mereka melangkah setapak demi setapak untuk menemukan sarang Jajaro. Gua-gua. Mereka ditemukan kosong. Umang, dalam semangat untuk membebaskan ayahnya, selalu menjadi panah barisan wanita. Dan pasukan itu bergerak dalam kegelapan seperti gelombang kucing malam. Tak ada seorang pun yang pernah menginjak tempat ini. Tetapi jalan-jalan setapak. Jajaro sendiri yang memberi petunjuk lalu lintas mereka. Atas perintah Arok Tanca selalu mendampingi Umang. Mereka mendapatkan seorang Jajaro sedang memasak di depan guanya. Umang mengacukan tombak pada dadanya. Orang itu terkejut. Waktu memekik. Tanca menyepak mulutnya. Ia jatuh berguling dan mencabut parang. Umang memasukkan tombak pada iga-iganya. Orang itu mencoba meraung. Mulutnya nampak besar dan gelap juga tidak menemukan Jajaro lagi. Lewat tengah malam mereka semakin menghampiri pendulangan. Mulai ditemukan beberapa orang Jajaro. Perlawanan hampir-hampir tidak ada. Mereka
Menduga akan tetap aman dalam kerajaannya dalam hutan. Biarawan dan biarawati yang mengerti pendulangan adalah sumber kekuatan. Penting bagi kekuatan Tunggul Ametung, bergerak cepat dan tidak ragu-ragu. Menggunakan senjatanya, pelempar panah cepat itu. Sebuah bayang-bayang gelap bergerak-gerak di balik batu besar. Orang Gusti, Oti. Memperingatkan. Siapa itu? Gertak putra. Bayang-bayang itu mengitari batu berlindung diri. Buddha atau Jajaro? Orang itu. Lari. Kalau Jajaro aku lempar kau dengan tombak. Bayang-bayang itu berhenti. Sini. Bayang-bayang itu tidak mau datang, Gusti Putra menghampiri. Pedangnya ditariknya dari sarong. Buddha atau Jajaro? Buddha, jawab suara perempuan. Oti, bawa saudarimu ini. Siapa namamu? Rimang. Mengapa di sini? Setiap malam Sahaya bersembunyi di ladang batu. Gusti, Gusti Putra, beribu. Terima kasih Gusti sudi datang begini. Takut pada Jajaro? Siapa tidak takut, Gusti, jawab Oti. Mereka datang bergelombang-gelombang, hampir setiap malam. Celakalah. Wanita-wanita muda itu harus melayani 4-6 orang. Dewa Batara, aku tak pernah keluar malam. Inilah barangkali Rimang pengiring yang mulia para meswari, Gusti. Benar, Gusti, juga bekas selir yang mulia aku. Jagat Dewa. Nanti kita bicarakan lagi. Mari. Mereka berjalan bergegas. Inilah gubuk Sahaya. Mundra, seru Gusti Putra. Inilah Sahaya, Gusti, malu Sahaya tidak bisa membela diri terhadap mereka. Oti. Oti, kau selamat. Mana Jajaro itu? Sudah pergi lagi, Gusti, ke gubuk-gubuk lain, tolong suamimu itu, Oti. Rimang. Kau ikut denganku. Bawa tombak Oti. Mereka berjalan dan mendengar-dengarkan dari gubuk ke gubuk. Pada sebuah gubuk mereka mendengar seorang wanita merintih. Gusti Putra berbisik pada Rimang. Tombak siapa saja yang nanti keluar. Aku masuk. Ia memasuki gubuk itu dan dengan tangan menggerayangi keadaan di dalam. Suatu raungan lelaki telah memadamkan Gusti Putra pada Rimang yang menunggu di luar. Rimang masuk. Tidak ada Sahaya bawa pembangkit api. Gusti. Mendengar raungan, beberapa orang Jajaro terdengar mendatangi. Gusti Putra menarik tangan Rimang, berbisik. Keluar kita, Rimang. Di depan gubuk mereka melihat bayang-bayang 5 orang membawa parang. Telanjang. Gusti Putra di sini. Panggil kepalamu kemari. 5 orang Jajaro itu menyerang berbareng ke arah datangnya suara, membelah dinding gubuk. Dengan pedangnya Gusti Putra membabat 2 orang di antaranya. Langsung jatuh menjelempah di tanah. Tombak di tangan Rimang jatuh ke tanah. Ia sendiri pun jatuh. Kakinya gemetar. Kehilangan tenaga. 3 orang Jajaro itu menyerang Gusti Putra. Dengan mengelakkan serangan Silpa Sastawan itu memekik-mekik memerintah. Mundur kalian. Pergi. Panggil kepalamu kemari. Mereka tidak menggubris. Kalian melawan Gusti Putra, melawan perintah sang aku. Kembali. Kembali ke sarang kalian. Perkelahian dalam kegelapan itu berpindah-pindah dari depan ke samping gubuk. Dan Rimang, yang malu pada kelemahannya sendiri mulai merangkak berdiri. Mengambil tombak dan bisiknya. Ya Mahadewa, beri aku kekuatan. Dengan tombaknya ia tikam seorang Jajaro dari belakang. Sekali lagi raungan. Terdengar, Jajaro yang 2 orang itu tak dapat lagi memusatkan perhatian. Kemudian lari meninggalkan 3 orang temannya. Pergi dari sini kita, Rimang, sebentar lagi mereka akan datang dalam jumlah sangat besar, orang-orang buas itu. Pasukan biarawan dan biarawati itu maju lebih cepat daripada yang diduga. Mereka berhenti di pinggiran ladang batu Tanca, Umang dan pasukannya tersasar. Menjauhi pendulangan. Kemudian mereka menempuh jalan kembali karena semakin tak mendengarkan suara-suara isyarat. Waktu Arok sampai di tepi padang batu ia perintahkan memberikan isyarat. Pasukan biarawan-biarawati dan petani itu sudah menjawab dari sebelah kanan. Tanca dan Umang belum terdengar. Ia perintahkan 5 orang untuk mencarinya.
Bulan tua mulai muncul dari atas hutan, mendesak kemutlakan kegelapan. Mereka mulai dapat melihat bayang-bayang bergentayangan di padang batu di depan. Gubuk-gubuk, juga suara-suara manusia. Bulan itu naik sejengkal lagi dan pasukan Umang Tanca baru terdengar. Serombongan Jajaro nampak berjalan tenang-tenang hendak pulang ke guanya. Masing-masing 3 pasukan di tepi ladang batu itu bersorak. Rombongan Jajaro itu lari menyerbu. Arok, yang mengerti mereka tidak tahu kridagama, olah keprajuritan, dan tugasnya memang bukan untuk bertempur, membiarkan mereka maju. Sorak mereka bergelombang-gelombang lagi. Semua Jajaro meninggalkan gubuk-gubuk dan berlarian ke arah datangnya sorak. Pasukan panah cepat dari barisan biarawan-biarawati mulai menghujani dengan jarum bambu mautnya. 15 orang Jajaro itu lari balik meninggalkan. Beberapa orang korban menggabungkan diri dengan rombongan besarnya. Sekarang pasukan Jajaro itu meraung berbareng, membentuk garis panjang. Tetapi hanya dengan tombak dan parang mereka tak mengerti bagaimana harus menghadapi anak panah. Mereka masih tetap meraung-raung dengan suara bolong dan terdengar aneh, seperti keluar dari rongga mulut macan. Pasukan tak dikenal yang berdiri di tepi padang batu di pinggiran hutan itu lari meninggalkan tempat, memasuki padang di depannya dan mendesak pasukan Jajaro. 400 orang Jajaro buyar memecah diri, seperas sekelompok lebah dilempar batu. Semua Buddha bebas mulai hari ini, teriak Arok. Semua Buddha bebas, pekik bersama. Hancurkan Jajaro! Hancurkan! Beberapa Jajaro nampak membuang senjata dan mencoba lari memasuki hutan. Tetapi tombak temannya sendiri selalu menyambarnya dengan tepat. Panah-panah beterbangan. Mereka mundur dan mundur. Di belakang mereka para budak nampak sedang kebingungan dan melarikan diri ke arah sungai. Hancurkan Jajaro itu, pekik Arok. Budak-budak yang lari itu setengahnya berhenti. Kalian bebas. Sekarang juga. Hancurkan Jajaro. Seluruh pasukan Arok lari mengejar. Para Jajaro mulai membuyar lebih tipis. Dengan raungan hewan. Dan budak-budak itu mulai melempari para Jajaro dengan batu. Terjepit oleh 2. Kekuatan mereka kemudian berbalik, menerjang pagar budak dengan parang dan tombak dan melarikan diri ke arah Kalikanta, tanpa berlawan. Gusti Putra menarik tangan Rimang dan dibawanya lari pulang ke rumah. Panggungnya. Kaki mereka telah berdarah-darah, silpa sastrawan itu menyalakan. Damar. Bercak-bercak darah dari kaki keduanya membekasi lantai geladak. Sudah. Kau sembunyi saja di sini. Jajaro tentu nanti datang kemari. Binatang-binatang itu. Pada waktu itu mereka mendengar sorak perang dari kejauhan. Dan mereka mendengar-dengarkan suara aneh itu. Sorak, Rimang, bukan raungan sesuatu telah terjadi di Tumapel. Kita turun saja, Gusti. Sorak itu terdengar lagi, bergelombang, bergema-gema, bukan suara Jajaro. Tak lama kemudian terdengar raungan simpang siur pasukan Jajaro. Memang sesuatu sedang terjadi di Tumapel, Rimang. Mari bantu aku. Ia buka lemari batu dan mengeluarkan batangan-batangan emas dari dalam. Bolak-balik. Mereka menuruni tangga. Kemudian mereka pikul batangan-batangan itu ke dalam hutan di belakang rumah. Barang 200 depa Rimang berhenti, tak kuat meneruskan. Nafasnya sengal-sengal. Sampai di sini pun sudah baik. Kita angkut seperempatnya saja, Rimang, dan ditimbunnya yang 3/4 dengan luruhan dedaunan dan ranting. Mereka berjalan terus, melalui jalan setapak Jajaro. 300 depa kemudian. Rimang berhenti lagi, tak mampu meneruskan. Baik. Kita tinggalkan jalan setapak. Bawa beberapa potong ini, sekali lagi Gusti. Putra menimbun sisa itu dengan luruhan daun. Mereka meninggalkan jalan setapak, menempuh jalan liar yang ditumbuhi semak-semak. Berani kau seorang diri di hutan ini? Biar aku angkuti sendiri yang lain-lain. Kita lupa membawa senjata, Gusti. Sorak di kejauhan itu bergelombang-gelombang lagi. Dan raungan Jajaro tidak terdengar menyambut. Jajaro itu lari, Rimang. Boleh jadi akan membuyar melalui tempat ini. Kita bersembunyi saja, Rimang.
Mereka memasuki semak yang lebih rapat. Sekali lagi sorak bergema. Dari arah yang bertentangan terdengar aum macan. Dan Rimang sendiri tak berani terlalu dekat pada Gusti Putra. Ia tahu banyak cerita tentang keganasan orang-orang yang menguasai terlalu banyak emas. Boleh jadi ia akan dianggap terlalu banyak tahu tentang rahasia penyimpanan. Benar kau bekas selir sang aku? Benar, Gusti. Bagaimana bisa sampai kemari? Yang mulia sudah tidak memerlukan, Gusti. Kan tidak perlu sampai kemari? Apa kesalahanmu? Terakhir jadi pengiring Yang Mulia Parameswari. Apakah Yang Mulia Parameswari jahat? Tidak, Gusti. Yang Mulia berdua belum pernah rukun. Mungkin karena itu Sahaya dituduh menghasut. Apakah Yang Mulia Parameswari seorang putri dari Kediri, Rimang? Sorak-sorai bertalu-talu terdengar bergema-gema menggelombang, jauh lebih panjang-panjang dan terus-menerus. Jajaro itu kalah, Rimang. Raungan mereka tak terdengar sama sekali. Sahaya, Gusti. Mereka diam-diam mendengarkan kalau-kalau ada pecahan Jajaro yang menempuh tempat mereka. Tak ada tanda-tanda. Apakah Yang Mulia Parameswari putri dari Kediri? Tidak, Gusti. Hanya seorang perawan desa, anak Brahmana sebut Gusti Putra. Dedes? Betul, Gusti. Tak mungkin dengan rela orang tua atau dirinya sendiri. Diculik, Gusti. Diculik? Jagat Dewa. Kenalkah Gusti pada Yang Mulia? Gusti Putra mendengus. Kemudian, mari kita selamatkan terus sisa emas itu. Rimang gemetar. Pada akhir kerja ini tentu dibunuhnya aku, pikirnya, ia laksanakan. Perintah itu, membawa sesedikit mungkin dan menjaraki sejauh mungkin. Tiba-tiba terdengar sorak gemuruh, lebih keras, bergaung-gaung menyapu padang, batu dan hutan. Mereka bersorak gembira. Jajaro itu mungkin sudah tumpas tapi siapa kiranya yang menyerbu? Pasti bukan bala tentara Tumapel. Ayo, Rimang, lebih cepat. Sinar matan pagi telah mulai menusuki mendung di sebelah timur. Batang-batang emas itu telah terkubur di dalam tumpukan dedaunan dan ranting. Mengapa kau selalu jauhi aku? Ampun, Gusti. Jangan bunuh Sahaya setelah membantu kerja begini. Gila. Siapa akan bunuh kau? Aku? Gila. Mari keluar hutan, dan Gusti Putra melangkah cepat meninggalkan Rimang. Rimang berjalan lambat-lambat. Kalau ia tahu jalan pada saat ini juga ia akan melarikan diri. Tak ada jalan baginya daripada mengikuti Gusti Putra keluar dari hutan. Semua budak, laki perempuan, tua muda dan kanak-kanak bersorak-sorai menyambut kedatangan pasukan pembebas itu. Mereka semua dikumpulkan di padang batu. Arok naik ke atas sebongkah batu, berlutut dan mengucap syukur kepada Mahadewa. Semua mengikuti contohnya. Waktu ia berdiri dilihatnya sekelompok kecil budak lelaki meninggalkan rombongannya, menyelusup di balik-balik batu besar. Hayam, ikuti mereka dengan regumu, perintah Arok. Kemudian pada semua budak yang hadir, mulai hari ini kalian bebas. Hanya jangan bubar dulu. Tidak. Lama lagi pasukan Tumapel akan datang merampas lagi tempat ini dan memperbudak kalian kembali. Karena itu semua orang di antara kalian agar bersiap-siap bertempur. Setuju. Sorak-sorai gemuruh menyambut ajakan itu. Tumpas setiap prajurit Tumapel. Tak ada senjata pada kami, pasukan yang akan ditinggalkan di sini. Setuju, ia menuding ke arah sayap kanannya, pasukan biarawan-biarawati dan petani selatan Tumapel. Bantu mereka seperti membantu saudara-saudaramu sendiri. Mengerti? Mengerti. Siapa di antara kalian bernama Bango Samparan? Ki Bango. Ki Bango, orang. Berseru-seru memanggil. Dari tengah-tengah kumpulan budak itu keluar seorang lelaki jangkung yang sudah mulai agak bongkok, berjalan dengan langkah tegap. Maju menghampiri Arok. Inilah Bango Samparan, Yang Mulia. Arok melompat turun dari batu, bersujud dan mencium kakinya. Ki Bango melangkah mundur. Kemudian juga berlutut mencium tanah.
Biarlah aku memuliakan kau, Bapak. Inilah anakmu sendiri si Temu. Jagat Pramudita. Temu? Temu anakku? Berdua mereka bangkit dan berangkul-angkulan. Arok memimpin Ki Bango Samparan naik ke atas batu. Inilah Ki Bango Samparan, Bapakku. Hormati dia seperti kalian menghormati aku. Karena sebentar lagi aku akan tinggalkan tempat ini. Bapakku ini akan memimpin kalian. Jangan kalian tinggalkan tempat ini sebelum pasukan Tumapel nanti dapat dikalahkan. Semua masuk ke dalam hutan. Ia diam sebentar dan menebarkan pandang ke keliling. Dengan lambaian tangan ia memberi isyarat pada Umang di sayap kiri untuk maju menemui bapaknya. Sayap kiri yang terdiri dari wanita bercawat dengan hanya seorang lelaki, Tanca. Maju serempak dan mengangkat sembah pada Ki Bango Samparan, Bapak, inilah Umang. Tanca menyerong Umang naik ke atas batu. Dan Umang menangis, terseduh-seduh. Ia tinggalkan tombaknya pada Tanca, budak-budak itu maju melingkari batu itu. Bertanya satu pada yang lain. Inilah prajurit wanita yang juga membebaskan kalian. Umang, anak darah Ki Bango Samparan. Aku bukan anak darah, hanya anak pungut. Ki Bango Samparan memeluk Umang dengan tangan satu dan memeluk Arok dengan tangan yang lain. Kami bertiga bertemu di padang perbudakan ini, harap kalian mengingat-ingat ini. Perbudakan tidak aku benarkan, siapapun tidak dibenarkan untuk menjadikan saudaranya sendiri dan bukan saudaranya sendiri menjadi budak. Ki Bango Samparan telah menjadikan Sahaya jadi budak, seorang mengadu. Juga Sahaya jadi budak karena dia. Sahaya juga. Maka itu Ki Bango Samparan juga dijadikan budak oleh orang lain. Untuk selanjutnya tak boleh terjadi lagi, baik karena judi, hutang maupun tak kuat membayar upeti. Kalian mengerti? Maaf memaafkan kalian mulai hari ini. Nah, beramah tiamahan kalian sekarang dengan semua prajurit yang telah budak-budak itu membebaskan kalian untuk mencium kulit Arok. Juga Umang mencium tangan Arok. Kemudian juga Ki Bango mengikuti contoh orang banyak. Arok turun dari batu memasuki tengah-tengah kaum budak. Orang semakin rapat untuk dapat mencium kulitnya. Dengan lambaian tangan ia perintahkan semua prajurit untuk meramahi mereka. Dan pesta keriangan pun dimulai dengan tari dan nyanyi, ratusan mulut menirukan suara gamelan sambil menari. Dengan regunya Hayam mengikuti beberapa orang budak lelaki yang memisahkan diri dari rombongannya, lari bercepat-cepat menuju ke rumah panggung Gusti Putra. Mereka lihat budak-budak itu terus lari tanpa memperhatikan keliling, naik ke tangga dan hilang di dalam panggung. Tak lama kemudian mereka turun lagi. Dua orang di antaranya kini membawa tombak. Seorang membawa pedang. Mereka berpencaran ke sekeliling rumah. Regu Hayam makin mendekat dan mendengar. Cari sampai dapat. Dan ia lihat seorang punggawa keluar dari hutan di belakang rumah. Budak-budak itu segera menangkapnya. Tombak diacukan pada dadanya. Secepat kilat, punggawa itu telah terpelintir tangannya ke belakang badan. Kau simpan di mana semua emas itu? Di atas, raung Gusti Putra, ditujukan pada regu bersenjata yang mendatangi. Regu Hayam lari mendekati. Dua orang bertombak dan seorang berpedang itu menghadang regu pembebas. Mengancam. Kalian orang-orang desa, jangan ganggu kami. Jumlah kalian memang besar, tapi jangan coba melawan bekas prajurit Tumapel, biar jumlahnya kecil. Apa yang kalian pertengkarkan? Tanya Hayam. Orang-orang ini menghendaki emas, sebelum Gusti Putra menyelesaikan kata-katanya. Mulutnya telah kena hujan tinju, dan terbisukan. Darah mengucur. Oh, itu, sambut Hayam. Kalau begitu kalian ini mau merampok emas kami? Emasmu? Serbu mereka, perintah Hayam. Gusti Putra dilepas dari pelintiran tangan. Dengan tombak Hayam menyerbu. Dalam hujan tombak yang dilemparkan, rombongan kecil budak itu kewalahan. Beberapa orang telah menjelempah tanpa bisa membalas. Kemudian melarikan diri berpencaran ke segala penjuru. Siapa? Kau, tanya Hayam pada punggawa itu. Gusti Putra, pengurus semua pekerjaan di sini.
Budak-budak itu menanyakan di mana emas disimpan. Betul. Bawalah aku pada pemimpinmu yang tertinggi, di mana kau simpan emas. Itu hanya pada pemimpinmu yang tertinggi akan kusampaikan. Baik, diperintahnya beberapa orang anak buahnya untuk menjemput Arok. Hayam naik ke panggung, memeriksa semua lontar perhitungan. Gusti Putra menolong menyusunkan. Hayam melongok pada jendela berkisi-kisi, bertanya ke bawah. Apa ribut-ribut di bawah itu? Perempuan, Hayam. Rimang, kata Gusti Putra, bekas pengiring para meswari Tumapel. Ah! Suruh dia naik, ia meneruskan bacaannya. Aku lihat ada 30.000. Saga. Benar?